Iya. Wabarakatuh. Selamat pagi, di Mantap. pagi yang agak mendung ini, semoga kita tetap semangat dalam mempelajari materi yang ada di matematika wajib. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya infokan dulu, hari ini kita akan belajar bab baru yang mungkin sudah pernah kalian pelajari, ya. Mungkin sudah pernah kalian pelajari di SMP. Bab baru ini namanya bab transformasi geometri. Dari namanya saja transformasi, nanti kalian akan belajar tentang perpindahan atau perubahan bentuk. Tentunya kalau dalam matematika nanti dibatasi dalam koordinat kartesius dalam grafik. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sekarang saya akan share screen materinya. Materi ini sudah saya share di web saya, im.med.my.id, bisa kalian download di bab 2 transformasi geometri. Atau kalian bisa ngecek buku kalian halaman 76, di LKS kalian halaman 75, nah, transformasi geometri. Sebagai pengantar di halaman 75 ini ditunjukkan ada sebuah gambar biang lala, ya. Biang lala itu kan berputar-putar ketika kalian berada di posisi bawah, ya, kalian mau naik terus kemudian berputar sejauh berapa derajat, nanti kan tentunya posisi kalian akan berpindah. Materi yang semacam itu nanti yang akan kita pelajari. Dalam transformasi geometri yang akan kita pelajari ada 5 bagian bab. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dilatasi atau perkalian, atau bisa disebut juga perbesaran, ya, perkalian, perbesaran, pengecilan, diperbesar, diperkecil, seperti itu nanti. Dan yang terakhir transformasi matrik. Ya, sebelum saya lanjutkan, di sini sudah ada yang pernah mempelajari transformasi geometri sebelumnya? Halo, ada yang bisa menjawab? Oke, ya nggak ada jawaban. Oke, di dalam bagian bab ini, dari translasi sampai transformasi matrik, itu materinya sama, itu nanti dari masing-masing poin itu kita akan pelajari bentuk transformasinya seperti apa. Bentuk transformasi itu nanti kalau kalian biasa menyebutnya nanti rumusnya seperti apa, seperti itu. Atau bagaimana cara melakukan transformasi tersebut. Ya. Terus yang kedua nanti komposisi dari transformasi. Komposisi transformasi itu maksudnya adalah transformasinya lebih dari satu, tidak hanya sekali, tapi bisa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nah, nanti ada formula tersendiri atau ada treatment tersendiri untuk mengerjakannya. Berikutnya yang akan kalian pelajari, kalau tadi untuk yang bentuk translasi dan komposisi translasi itu kan lebih ke titik. Nah, nanti yang ketiga yaitu kurva, transformasi kurva. Jadi kurva itu digeser atau dicerminkan atau diputar dan lain sebagainya. Itu ya, 3 poin itu yang akan kita pelajari dari masing-masing bagian bab ini. Oke, langsung saja kita ke
bagian yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Translasi merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Pada translasi digunakan pendekatan koordinat, seperti yang sudah pernah kalian pelajari di fisika ataupun di matematika minat. Kalian pernah belajar tentang vektor, belajar tentang arah vektor, terus belajar dari titik satu dipindahkan ke titik lain. Nah, atau di dalam misal di sini ada yang ikut paskibra, pasmabega ya, itu juga sedikit banyak belajar translasi, di mana sang komandan itu benar-benar memikirkan bagaimana caranya memindah barisan dari satu titik ke titik yang lainnya, digeser. Misalkan contoh, barisannya kok kurang maju ke depan, kurang berapa langkah. Nah, tinggal disiapkan, terus maju berapa langkah. Kok kira-kiranya kurang, berarti aba-abanya nanti ditambah, gitu ya. Misalkan dari barisan sebenarnya kurang 3 langkah, tapi si komandan menyebutkannya 4 langkah ke depan, terlalu maju. Nah, nanti disuruh mundur lagi, mundur 1 langkah. Lah, itu namanya pergeseran, ya. Jadi dari satu tempat bergeser ke tempat lain. Nah, di dalam matematika ini, di dalam yang akan kita pelajari, lebih ke arah titik koordinatnya, ya. Kalau kalian petakan atau yang lain lagi, bermain catur. Nah, misalkan dalam bermain catur itu kan ada kotaan-kotaan banyak ya, berapa kali berapa itu, 8 kali 8 ya, 8 kali 8. Itu kan bisa disebut juga, bisa apa namanya, bisa kita sebutkan sebagai posisinya itu sebagai titik koordinat. Nah, seringkali biasanya yang sisi sebelah mana itu disebut pakai huruf dan satunya disebut pakai K. Lah untuk mempermudah, misalkan dari pion dari titik B1 dipindah ke D1, nah, misalkan, berarti kan maju 2 langkah. Nah, seperti itu. Itu contoh-contoh translasi, tapi pada realnya, ya. Sekarang kita belajar di titik itunya. Lah, bentuk translasi sangat mudah sekali, ya. Bisa kalian lihat di layar. Misalkan ada titik XY, nah, jadi di salah satu titik koordinat, titik itu akan dipindahkan sejauh A, B. Ini yang di blok buram itu aja ya. Itu X aksen, Y aksen, itu artinya bayangan. Bayangan dari X dan Y yang dipindahkan sejauh A, B. Hmm, ini maksudnya, ini titik awalnya itu ini. Ini namanya titik awal. Ya. Ini namanya translasinya atau pergeserannya. Ya. Pergeseran. Nah, digeser sejauh A, B. Ya. Berarti artinya digeser ke kanan sejauh A, digeser ke atas sejauh B, gitu ya. Tentunya kalian sudah paham sendirilah. Kalau ke kanan otomatis positif, kalau ke kiri otomatis negatif. Kalau ke atas itu positif, ke bawah negatif, gitu ya. Misalkan ada satu titik digeser ke kanan sejauh A dan ke atas sejauh B, maka menghasilkan satu titik lain. Atau kalau kalian dalam vektor melihatnya langsung garis sini, set perpindahannya di sini. Ini ya, ini dari A menuju ke A aksen. Nah ini bentuk translasinya seperti ini. Jadi rumusnya mudah sekali. Saya contohkan di sini. Contoh soal. Titik A ditranslasikan oleh T ya, 6, 3 menghasilkan A aksen 4, 2. Koordinat titik A adalah jelas. Berarti kan A ditambah T, ya kan, sama dengan A aksen. Ralat T-nya tak buat T besar saja ya. A ditambah T. Lah, ini itu T, ya. Ini A aksen. Yang dicari A.
Kita misalkan A itu adalah X, Y, ya kan? Tambah T, T-nya berapa? Kita tulis. T-nya adalah 6 negatif 3. 6 negatif 3. Itu sama dengan 4 negatif 2. Nah, ini penulisannya menggunakan matriks ya. Boleh menggunakan matriks, boleh menggunakan titik koordinat seperti ini. X, Y ditambah 6, min 3 ya sama dengan 4, negatif 2. Boleh kayak gini ya. Tapi lebih enak pakai matriks. Tapi saja kita menggunakan tulisan secara matriks. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, masih mudah. Nah, sehingga XY saya pindah ke bawah. Maaf. Sehingga XY itu sama dengan 4 negatif 2 dikurangi 6 negatif 3. Sama dengan 4 dikurangi 6 berapa? Negatif Halo? 2. Negatif 2. Negatif 2 dikurangi negatif 3. 1. 1 apa 5? 1. 1 ya. 1. Oke. Negatif 2,1. Sehingga jawabannya A, B, C, D, E. D. Delta. D. Iya, D. Sehingga jawabannya D. Seperti ini cara mengerjakan translasi. Mudah kan? Insya Allah ini bisa dipahami semuanya. Nah, jadi di dalam soal ini yang diketahui translasi sama bayangan suruh menentukan titik asal. Ya. Oke, bentuk translasi saya kira tidak terlalu sulit, mungkin masih bisa dipahami dengan mudah. Yang kedua adalah komposisi. Nah, komposisi translasi. Translasi, misalkan titik XY ditranslasi oleh T1 dilanjutkan T2, maka akan menghasilkan. Nah, ini seringkali simbolnya seperti ini. Kalau kalau ditransformasi sekali, seringnya menggunakan aksen 1, ya kan? Tadi bayangan untuk mohon maaf. Tadi pada saat bentar. Tadi pada saat translasi yang pertama, itu kan untuk simbolnya misalkan A, maaf agak error ya. Misalkan A itu ditranslasi oleh T1 ya. Ini disimbolkan sebagai A aksen gitu ya. Seringkali menyimbolkannya seperti ini, A dengan tanda petik di atas. Terus ditranslasi lagi atau ditransformasi lagi. Nah, ini aksennya ditambahi 1 ya. Lagi misalkan, nah ini nanti jadinya aksennya ada 3. Kok lagi ditranslasi lagi A? Sudah bayangan ketiga ditranslasi lagi atau ditransformasi dengan perubahan yang lain, maka aksennya pakai Romawi gitu ya. Itu yang seringkali disimbolkan seperti itu. Ya tidak harus tiru, yang penting dalam penjelasannya kalian bisa menjelaskan ya. Misalkan kalian simbolkan sendiri A ditranslasi menjadi B. B ditranslasi menjadi C dan lain sebagainya. Itu bisa, tapi pada umumnya disimbolkan sebagai ini. Bayangan pertama itu aksennya 1, bayangan kedua aksennya 2, bayangan ketiga aksennya 3, bayangan keempat dan seterusnya mulai pakai Romawi ya. Sebenarnya bisa dikatakan cara penulisannya itu pakai Romawi. Lah, rumusnya seperti apa? Tinggal jumlahkan saja karena translasi kan masih pergeseran, jadi masih digeser atas, bawah, kanan, kiri, masih tetap. Oke, saya kira untuk ini nggak masalah.
Berikutnya untuk contoh soal, hasil translasi dari titik B oleh translasi T1 dan T2 adalah, ada yang bisa menjawab langsung? Dengan hanya melihat, mungkin bisa ketemu jawabannya langsung. Halo, apakah suara saya masih bisa didengar? 5,6, Pak. 5,6. Siapa ini yang jawab? Nggak kelihatan. Coba jelaskan, kenapa bisa 5,6? 5 dari mana? Nah, 5 dari mana dulu? Coba. 3 tambah negatif 2 tambah 4. 3 tambah negatif 2, hasilnya 1 ditambah 4, 5. Oke, benar. Terus, kok bisa ketemu 6? 4 ditambah 3 ditambah negatif 1. 4 tambah 3, 7, dikurangi 1, 6. Oke, saya kira nggak ada masalah ya. Masih tentang penjumlahan. Bisa dilanjut? Oke, lanjut. Berikutnya adalah translasi kurva. Kalian perhatikan, ini sama persis yang diketikkan ini sama persis yang ada di LKS kalian. Mungkin ada perbedaan ya sedikit ya. Bedanya di LKS kalian itu tidak ada blok birunya. Oke, translasi kurva. Yang pertama nanti biasanya kalian akan mendapatkan juga biasanya. Kalau kurva itu kalian akan mendapatkan suatu persamaan garis ataupun suatu persamaan kuadrat, pangkat 3 dan lain sebagainya, atau persamaan lingkaran. Nah, dari persamaan itu akan ditranslasikan yang memuat variabel X dan Y. Langkah pertamanya adalah kalian tuliskan dulu persamaannya. Kemudian kalian misalkan bahwa X dan Y itu terletak pada kurva. Jadi dimisalkan saja X, Y gitu ya. Bukan X, Y-nya diangkakan, bukan ya, tapi tetap X, Y. Gitu. Setelah itu, dari X, Y tadi, kalian translasikan, nanti akan ketemu X aksen dan Y aksen. Setelah ketemu X aksen dan Y aksen, maka kalian ubah persamaannya agar menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Nah, dari situ nanti disubstitusi atau kalau bahasa kalian dimasukkan ya, atau diganti ke persamaan awal tadi. Nah, nanti akan ketemu hasil translasi kurva. Agar lebih jelasnya, coba kita lihat penyelesaian dari soal ini. Ini langsung saya fotokan cara menyelesaikannya. Jadi langkah pertama, misalkan ada soal seperti ini, lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, ditranslasi oleh T negatif 1, 3. Tentukan hasil translasi tersebut. Langkah pertama ini, misalkan X dan Y. Ya, sehingga didapatkan persamaan bahwa X aksen Y aksen itu sama dengan X min 1 sama Y plus 3. Ya. Bisa dipahami dari yang saya lingkari ini? Masih bisa ya? Pak, ini A dan B dari mana? A dan B kan rumusnya yang tadi. Ya. Negatif 1 dan 3 dari mana, Pak? Dari translasinya ini. X dan Y dari mana? Dari pemisalan ini. Ya. Bisa kalian misalkan sebagai XY atau sebagai AB dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yo tergantung dengan persamaan yang diketahui. Jika persamaannya itu X dan Y, yo kalian misalkannya X dan Y saja, biar kalian nggak terlalu banyak mengubahnya. Ya. Oke, setelah diketahui bahwa X aksen itu, ini kan X aksen dan Y aksen ya. X aksen itu sama dengan X min 1, maka perhatikan ke sini.
X aksen sama dengan X min 1. Sehingga X-nya sama dengan X aksen plus 1. Ya. Begitu pula Y. Y plus 3 sama dengan Y aksen. Y aksen sama dengan Y plus 3. Maka Y sama dengan Y aksen min 3. Seperti itu ya. Jadi ditentukan X dan Y-nya. Karena persamaannya nanti X dan Y bukan X aksen dan Y aksen. Setelah itu tulis lagi persamaan awalnya tadi. Persamaan lingkarannya yang tadi adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, X-nya kita sudah tahu bahwa X itu sama dengan X aksen plus 1. Substitusikan ke sini. Ya. Y-nya kita sudah tahu bahwa Y aksen min 3. Kita substitusikan ke sini. Ya. Sehingga ketemu persamaan baru X aksen plus 1 kuadrat ditambah Y aksen min 3 kuadrat sama dengan 4. Nah, dari sini diselesaikan. Tentunya saya tidak akan membahas lebih panjang lagi untuk yang bagian ini, karena tentunya kalian sudah memahaminya di materi-materi sebelumnya, terutama materi persamaan kuadrat. Memang aljabar itu nyambung sekali dari awal kalian belajar SMP, di mana kalian mungkin mulai membenci matematika karena tidak hanya angka-angka yang dipelajari, ternyata ada huruf yang bercampur di matematika gitu ya. Dari variabel itu, tapi tetap terpakai terus. Nanti sampai kalian kuliah pun masih tetap menggunakan variabel. Dan masih ketemu X dan Y. Sehingga kalau dioperasikan X aksen plus 1 kuadrat ditambah Y aksen min 3 dikuadratkan sama dengan 4 menjadi X aksen kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah Y aksen kuadrat dikurangi 6 Y aksen ditambah 4 sama ditambah 9 sama dengan 4. Disederhanakan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 6Y tambah 6 sama dengan 0. Yang semula ada aksennya sekarang dihilangkan. Ya. Dari sini kan ada aksennya semua. Nah, ini untuk hasil translasinya, aksennya dihilangkan. Nah, jadi hasil translasinya adalah tadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y tambah 6 sama dengan 0. Oke, sampai sini saya buka pertanyaan. Ada pertanyaan? Kita sudah selesai satu topik, yaitu translasi. Kalau hari ini kita bisa 4 topik, 2 minggu lagi kita ulangan. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Ngajak cepat berarti ya ini ya. Oke. Next, setelah kita belajar translasi, kalau translasi tadi kan pergeseran yang saya contohkan PBB sama bermain catur. Yang kedua, ini adalah yang disukai oleh kaum hawa, nah atau cewek-cewek, yaitu refleksi. Refleksi artinya pencerminan. Ya. Siapa yang tiap harinya bercermin? Semuanya, gitu ya. Ketika kalian bercermin, saya batasi aja, cerminnya pakai cermin datar. Nah, pakai cermin yang biasa dipakai sehari-hari. Apakah dalam bercermin akan ada perubahan bentuk antara objek dan bayangan? Misalkan saya bercermin tiba-tiba, padahal muka saya menghadap cermin, terus yang terlihat di cermin itu bagian belakang saya. Bisa nggak seperti itu? Enggak. Enggak ya. Nah, dari gambaran seperti ini artinya kalau kalian mencerminkan sesuatu, objek dan bayangannya itu sama, ya. Cermin yang dimaksud di dalam materinya ini adalah cermin datar, ya. Jadi kita batasi pakai cermin datar. Kalau pakai cermin cembung, pakai cermin cekung, beda lagi gitu ya. Nanti belajarnya di fisika kalau itu. Cermin cembung nanti bayangannya semakin dekat, atau cermin cekung
bayangannya semakin jauh, itu nanti bisa dipelajari. Jadi untuk melakukan pencerminan seperti yang ada di LKS kalian itu digambarkan ada biang lala di London, terus di bawahnya ada sungai. Nah, bentuknya tetap sama. Karena kita andaikan bahwa sungainya itu kalau saya gunakan yang berwarna itu ya. Oke, next. Yang akan kita pelajari sama bentuk refleksi, komposisi sama refleksi kurva. Pertama, bentuk refleksi atau rumus-rumusnya ya. Refleksi pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Jadi misalkan saya punya titiknya itu adalah X, Y. Maka jika saya cerminkan X, Y itu terhadap sumbu X, hasil refleksinya adalah X, min Y. Jika terhadap sumbu Y, maka negatif X, Y. Perhatikan sumbu X dan sumbu Y. Jika sumbu X yang berubah menjadi negatif itu Y-nya, jika sumbu Y yang berubah jadi negatif, X-nya. Kalau di LKS kalian lengkap ada matrik transformasinya. Ya, ada persamaan matrik transformasi. Untuk sumbu X 1, 0, 0, min 1. Untuk sumbu Y negatif 1, 0, 0, 1, dan seterusnya. Nah, ini bisa kalian hafalkan, bisa kalian pahami. Nah, bagaimana cara memahami? Contoh ya, cara memahami. Mohon maaf untuk yang belum di mute, silakan di mute. Nira, oh sudah ya. Apakah layar saya bisa terlihat untuk bentuk refleksi di HP kalian? Bisa ya? Oke. Contoh ya, contoh cara merefleksi. Jadi misalkan saya punya koordinat kartesio seperti ini dan saya punya titik di atas ini. Ini kan X, Y. Ya, maaf terpotong. Nah, terus dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu kan yang ada di bawah ini ya, yang horizontal. Nah, tarik garis ke sini sehingga membentuk sudut siku-siku, tarik garis lagi ke bawah sejauh ini. Ini harus sama gitu ya. Maka ketemu titik di sini. Jelas X-nya masih tetap, ya kan? X-nya masih tetap kan ini? Masih di sini semua. Nah, terus Y-nya kan berubah dari atas menjadi bawah. Berarti ini negatif. Nah, ini kalau secara gambar bisa dijelaskan seperti ini. Sehingga kalian bisa tahu, oh, dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya seperti ini. Begitu pula untuk sumbu Y, berarti Y itu ini ke sini, ya titiknya. Begitu pula untuk garis YX, Y sama dengan X itu garis ini yang miring, ya melewati titik pusat koordinat. Y min X dan seterusnya. Itu bisa kalian baca, bisa kalian hafalkan nanti untuk mengerjakan soal contoh soal yang ini. Nah, sekarang contoh soal segitiga ABC mempunyai koordinat negatif 3,4, B negatif 1,0, dan C 3,2. Segitiga ABC direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Sebelumnya kita tulis dulu. Mohon maaf, HP-nya. Kita tulis dulu bahwa ini kan pencerminan terhadap Y sama dengan X. Berarti kita tulis XY. XY dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Pencerminan, cermin bahasa Inggrisnya mirror, berarti disimbolkan sebagai M, kurung buka, nanti tulis Y sama dengan X gitu ya.
X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya apa tadi? Y, X. Y, X. Berarti tinggal dibalik ya. Y, X. Nah, dari ini berarti bisa kita ketahui bahwa koordinat A aksen yang semula itu negatif 3,4 jika dicerminkan akan berubah menjadi 4, negatif 3. 4, negatif 3. Oke. Kok gampang ya? Yang B menjadi 0, negatif 1. 0, negatif 1. Yang C 2,3. 3. Iya. Ini contoh soalnya. Jadi kalau kalian itu sudah memahami atau menghafalkan formula tadi yang ada di tabel atau di LKS kalian halaman 81, maka cukup menuliskan ini ya. Kalian bisa menjawab langsung. Makin mudah ya materinya, alhamdulillah. Ya. Oke, next. Komposisi refleksi. Nah, kalau di LKS kalian kan tertulis bahwa ada dua macam komposisi refleksi. Yang pertama refleksi berurutan terhadap dua garis sejajar. Yang kedua komposisi refleksi terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Simpelnya kayak gini. Kalian perhatikan, kalian bisa menggunakan langkah-langkah yang ada di LKS, bisa mengikuti yang saya katakan ini. Perhatikan. Untuk menentukan titik bayangan hasil refleksi, ya, kalian bisa menggunakan rumus yang tadi yang ada di halaman 81 bagian 2 yang komposisi itu, ataupun kalian bisa menggunakan yang poin 1 tadi, yang dari tabelnya itu, tapi dikerjakan satu persatu gitu ya. Jadi direfleksikan terhadap apa dulu, dilanjut dengan refleksi yang lain gitu ya, sehingga menghasilkan bayangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Sama seperti translasi tadi, kita nyicil, jumlahkan dulu dengan translasi yang pertama, baru dijumlahkan dengan translasi yang kedua, itu boleh gitu ya. Jadi tidak harus menghafalkan rumus yang ada di komposisi, akan tetapi teorinya kalian tahu bahwa komposisi itu adalah transformasi yang lebih dari satu ya. Kalau dulu kalian belajar fungsi komposisi berarti fungsinya lebih dari satu. Fungsi 1 dikomposisikan ke fungsi 2. Nah, fungsi 2 dikomposisikan ke fungsi 3 dan lain sebagainya. Itu artinya komposisi itu kan gabungan dari berbagai macam transformasinya itu. Oke, lebih mudahnya kita coba lihat contoh soal. Yang pertama, contoh soalnya, hasil refleksi titik D 3, negatif 4 terhadap garis Y sama dengan negatif X dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Kita tuliskan dulu ya. Misal, saya punya X, Y. Berdasarkan tabel yang ada di LKS kalian, kalau ini saya refleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, hasilnya apa? Min Y, min X. Negatif Y, negatif X. Direfleksikan lagi terhadap apa? Sumbu Y. Terhadap sumbu Y menjadi apa? Negatif X, Y. Iya, tadi kalau XY terhadap sumbu X ya, sumbu Y itu menjadi negatif X, Y. Perhatikan perubahannya ya. Yang berubah koordinat yang ada di depan ini, ya kan? X-nya yang berubah. Bisa dipahami maksudnya? Bisa ya? Nah, berarti kalau kondisi awalnya adalah negatif Y, negatif X, maka berubah menjadi Y, negatif X. tepat sekali, Y, negatif X. Nah, ini namanya komposisi dari
refleksi, ya. Atau nyicil ngerjakannya satu persatu. 3,-4, ya, direfleksikan terhadap Y sama dengan X menjadi 4,-3. Direfleksikan lagi terhadap sumbu Y menjadi -4,-3. Dengan cara mudah seperti ini bisa, ya kan? Tinggal kalian tahu nggak tadi tabel di bagian bentuk refleksi. Nah, pakai cara yang bawah ini bisa, pakai cara yang atas ini kan diketahui X-nya 3, Y-nya -4. Berarti ini -4, negatif X, berarti -3. Sama kan hasilnya? Sehingga jawabannya E. Seperti itu. Jadi, dengan cara yang sesimpel itu, kalian bisa mengerjakannya. Jadi, jangan dibuat bingung. Wah, ini materinya kok rumusnya banyak sekali, gitu ya. Jadi jangan terbebani oleh hafalan-hafalan yang semacam itu misalkan. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi ke refleksi kurva. Sama halnya dengan translasi. Untuk langkah-langkahnya sama. Dari persamaan kita misalkan X, Y. Dari X, Y kita transformasikan. Dari hasil transformasinya kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Sehingga kalau disubstitusi akan menghasilkan persamaan kurva baru hasil dari refleksi. Contoh soalnya. Garis L 2X plus 3Y sama dengan 6 direfleksikan terhadap sumbu X, lalu direfleksikan lagi terhadap garis X sama dengan 1. Tentukan refleksi garis L. Dengan cara yang tadi, ya, ini komposisinya yang ringkas saja ya. Misalkan saya punya XY, saya refleksikan terhadap sumbu X, akan menghasilkan X, negatif Y. Direfleksikan lagi terhadap X sama dengan 1 menjadi, kalau direfleksikan terhadap X sama dengan 1 menjadi 2 kali 1, ya kan? Di rumusnya kan 2A min X, Y. Berarti ini 2 kali 1 berapa? 2 min X, min Y. Sehingga kita tahu bahwa X double aksen itu sama dengan 2 min X. Kita ubah menjadi X sama dengan 2 min X aksen. Begitu pula Y aksen sama dengan negatif Y. Kita ubah menjadi Y sama dengan Y double aksen. Sehingga persamaan garis L sama dengan yang tadinya 2X menjadi 2 kali 2 min X aksen ditambah 3 kali negatif Y ditambah 6 sama dengan 0. Ya. Barulah kita selesaikan menjadi 4 dikurangi 2X aksen ditambah negatif 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi negatif 2X dikurangi 3Y ditambah 10 sama dengan 0. Itu ya. Ada pertanyaan di sini?
Ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Kecepatan. Oke. Kalau nggak kecepatan, kalau kalian mengerjakan dalam pilihan ganda, mungkin tidak ada jawabannya. Kalian ubah yang semula negatif jadi positif. Menjadi 2x plus 3y min 10 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ini alternatif untuk menentukan jawabannya. Jadi bisa diubah jadi negatif, bisa diubah jadi positif. Kenapa kok bisa dijadikan negatif semua? Nah, sebenarnya ruas kiri dan ruas kanan sama, dikalikan negatif. Hanya saja yang di kanan itu 0, dikalikan negatif kan tetap 0. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih kuat lanjut apa sudah cukup? Halo, suara saya masih bisa terdengar? Masih bisa ya? Oke, lanjut apa cukup? Sudah paham semua untuk materi refleksi sampai refleksi kurva. Nggak ada masalah ya? Oke. Halo semuanya. Tidak, Pak. Tidak ada masalah. Oke. Sudah 1 jam ya nggak kerasa ya. Satu bagiannya tadi kita pelajari selama setengah jam. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya tanya lagi, ada pertanyaan nggak untuk bab translasi dan refleksi? Kalau tidak ada, saya ingatkan kembali, setelah selesai materi hari ini, ya, kalian nanti latihan. Nah, jadi yang ada di LKS gunakan untuk latihan, itu untuk uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2. Uji kompetensi 1 itu untuk yang translasi dan uji kompetensi 2 untuk yang refleksi. Kalian kerjakan saja, ya, buat latihan. Lah, tahu untuk mengetahui benar atau salahnya, nanti akan saya buatkan form beserta kunci jawabannya yang tampil seperti kemarin yang di matrik. Bagus sekali, kemarin pada bab matrik banyak yang komplain, ada banyak, ya nggak banyak sih ya, mungkin 3 atau 4 soal memang saya salah input kunci, ya. Jadi pada saat itu saya ngekliknya salah di pilihan yang lain, tapi bagus sekali banyak teman kalian yang komplain ke saya, "Pak, ini kalau jawaban saya seperti ini." Setelah saya cek memang jawaban yang komplain itu benar. Ya, tak cek lagi kuncinya, oh lah kok beda. Artinya kunci yang saya inputkan itu salah, ya, bukan kuis. Nah, nanti kalau kalian menemukan yang semacam itu lagi, nanti linknya akan saya kirim menyusul ya. Menemukan beberapa kuncinya kok salah, silakan komunikasikan saja. Bisa lewat grup, bisa lewat Japri. Biasanya kalau grup itu malu-malu, ya bisa lewat Japri. Gitu ya. Oke, di luar bab ini ada pertanyaan lagi nggak? Halo, Belum ada, Pak. belum ada ya? Oke, saya kira untuk hari ini cukup. Yang harusnya saya merencanakan sampai 3 mungkin cukup. Ternyata ini sudah 1 jam.
Jadi apa namanya? Kita cukupkan saja, nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang rotasi, dilatasi, transformasi. Tapi untuk yang di IMDATMED, silakan kalian coba saja membaca materinya. Ini ada 2 materi yang saya share ya, sama PPT semua. Bisa kalian download semuanya, bisa kalian pilih salah satu. Untuk yang saya share di sini itu yang di bawah mungkin ya. Ya, yang ada di bawah yang transformasi geometri, bukan yang materi ya. Terus kalian coba, ini mudah kok, tinggal kalian buka ke bawah. Ini kan ada bentuk translasi, tinggal dibuka. Materinya juga sama dengan yang saya sampaikan, ada contoh soalnya. Tinggal di next saja ya. Nah, memang saya menggunakan penjelasan di sini, selain saya menjelaskan langsung lewat meeting, saya arahkan ke YouTube-nya Pak Fasya gitu ya. Atau kalau ada yang punya referensi lain, bisa kok, di YouTube kan sudah banyak sekali. Itu referensi mengerjakan soal. Ataupun kalau yang tidak suka pakai video, pakai yang berdasarkan web, silakan cari saja. Entah di Zenius, Ruang Guru, atau Mat Cyber, IDMed, dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali contoh-contoh soal beserta pembahasannya. Nah, bisa kalian kerjakan. Misalkan kalian mengerjakan kok memahaminya itu kok berbeda dengan pemahaman kalian yang berdasarkan yang saya jelaskan. Nah, silakan tanya saja ya. Ini alhamdulillah ada 6 anak yang sudah mencoba, tapi baru 2 yang sudah menyelesaikan ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Sekadar untuk mempertegas lagi bahwa bahwa dalam pembelajaran saya khususnya untuk matematika wajib, saya tidak begitu mempersulit kalian, hanya saja coba itu daftar hadir sama tugas dilengkapi gitu saja. Mudah kok. Untuk melengkapi daftar hadir, kalian cukup membuka materi yang ada di Semandung Berjaya. Jadi mohon maaf jika untuk pertemuan pertama yang kontrak belajar itu banyak yang belum hadir, karena pada saat saya mengisi ya, pada saat mengisi kan menggunakan Semandung Berjaya versi lama. Jadi yang kalian sebenarnya sudah ada 170-an yang sudah hadir, pada minggu kedua kan Semandung Berjayanya kan di reset. Jadi data saya hilang. Data yang ada di Semandung Berjaya itu kan hilang, sehingga kembali dari awal. Lah, siswa-siswa yang terlihat sudah tercentang itu adalah siswa-siswa yang sudah membuka kontrak belajar pada minggu kedua dan seterusnya gitu ya. Coba yang masih belum tercentang, silakan buka materinya saja, nanti tutup lagi, sudah otomatis masuk sebagai daftar hadir gitu ya. Terus berikutnya untuk tugas saya memang ada bermacam-macam. Yang pertama dari IMDATMED, kalian harus mengikuti materi satu demi satu, runtut ya. Kalau kalian anggap perlu itu baca semua, penjelasannya juga tonton semua. Terus juga ada review sebagai bukti bahwa kalian itu bisa memahami materi tersebut. Ya, kerjakan saja sebisanya. Nggak bisa, ulangi lagi sampai bisa. Gitu ya. Berikutnya setelah kalian mengerjakan yang ada di IMDATMED, lah, terus latihan kalian yang ada di LKS, silakan bisa di-share pada link yang nanti akan saya berikan lewat form seperti kemarin pelajaran matrik gitu ya. Nah, dari situ kan hasil latihan kalian sejauh apa. Kalian mengerjakan 10 soal, benar 11. Nah, kan berarti kalian luar biasa. Ataupun kalian mengerjakan 5 tapi tertulis benar 3. Nah, berarti kalian masih 60%, seperti itu. Nah, itu untuk kontrol kalian sendiri. Bisa kalian kerjakan berkali-kali, tidak saya batasi. Tapi hanya jangan dimanfaatkan untuk mengambil kuncinya saja. Saya yakin kalian mau latihan,
Setelah latihan kalian baru mencocokkan. Gitu ya. Setelah dicocokkan, oh ternyata saya belum bisa di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti 10-10-nya belum bisa. Harus lebih keras belajar lagi. Ingat, di masa pandemi ini adalah kesempatan kalian untuk belajar lebih giat, karena belajar kalian yang semula terpaku dari jam 7 sampai setengah 4, sekarang bebas 24 jam. Bahkan sewaktu-waktu kalian bisa WA Bapak Ibu Guru. Tapi ingat, perhatikan waktunya gitu ya. Walaupun bisa sewaktu-waktu menghubungi Bapak Ibu Guru, tapi diingat, waktu kalian menghubungi itu waktu istirahatnya Bapak Ibu Guru atau gimana. Nah, lebih efektifnya kalian komunikasinya ya antara jam 7 sampai setengah 4 itu. Lebih efektifnya di situ. Ataupun kalau memang terpaksa ya lebih pagi dari jam 7 juga nggak apa-apa. Itu saja dari saya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan semoga kalian mudah memahami. Terima kasih bagi kalian yang masih masih aktif sampai sejauh ini, walaupun sudah 1,5 tahun bergelut dengan COVID, kalian masih tetap semangat dalam belajar. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.